warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini muatan pelajaran kita adalah ilmu pengetahuan alam. Yuk sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Materi IPA hari ini kita akan membahas tentang perpindahan panas atau kalor. Api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang di dalamnya menjadi matang. Peristiwa ini membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Letak matahari dari bumi sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Tetapi panas matahari dapat berpindah ke bumi sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yuk, supaya lebih jelas lagi, marilah kita bahas satu persatu tentang cara-cara perpindahan panas. Yang pertama, konduksi. Perpindahan kalor atau panas secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya terjadi pada zat padat. Contohnya yang pertama, panci akan terasa panas jika diletakkan di atas kompor yang berapi. Jadi, panci akan terasa panas jika kita sentuh tanpa adanya perpindahan api ke tangan kita. Yang kedua, sendok dimasukkan ke dalam air panas, lama-kelamaan ujung sendok akan terasa panas. Nah, ini dapat kita rasakan dengan tangan kita ya. Tanpa adanya air panas yang berpindah ke tangan kita, kita sudah bisa merasakan sendoknya menjadi panas ketika kita celupkan di dalam air panas selama beberapa menit. Setrika dihubungkan ke arus listrik, maka arus listrik akan mengalir ke elemen pemanas. Kemudian panas akan berpindah ke alas besi setrika yang tebal. Jadi perpindahan kalor secara konduksi ini, kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda yang suhunya lebih rendah. Perhatikan percobaan tentang perpindahan kalor secara konduksi berikut ini. Pertama, kita tuangkan air panas ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air panas tersebut. Kita tunggu beberapa menit ya, kurang lebih sekitar 3 menitan. Setelah kita tunggu beberapa menit, maka sentuhlah ujung sendok. Ternyata ujung sendok akan terasa panas. Kita dapat menyentuh ujung sendok terasa panas tanpa diikuti adanya air pindah ke ujung sendok yang kita pegang. Yang kedua adalah konveksi. Perpindahan kalor atau panas secara konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Zat yang berada di atasnya akan menggantikannya. Contoh konveksi yaitu saat kita merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digambar. Contoh konveksi yaitu saat kita merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapatkan panas, sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Hal ini dapat kita lihat ketika air saat mendidih, kemudian air yang panas itu mengeluarkan uap ke atas. Yang kedua adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut, sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut,
sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan menggantikan ke darat tempat udara yang naik tadi. Perhatikan video berikut ini. Ini adalah keadaan air yang sudah mendidih. Nah, coba kita lihat di situ ada uap air yang membuktikan bahwa air itu yang sudah panas akan naik ke atas karena akan lebih ringan dan digantikan dengan air yang ada di atasnya, yaitu dengan terjadi gerakan yang mendidih itu. Yang ketiga adalah radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Contoh yaitu pada peristiwa panas dari api unggun yang sampai pada tubuh kita tanpa melalui zat perantara. Jadi, kita duduk-duduk di sekitar api unggun pada saat kemah, badan kita akan terasa panas atau merasakan hangatnya dari panas api unggun tersebut tanpa adanya perantara apapun. Yang kedua adalah panas sinar matahari yang sampai ke bumi tanpa melalui zat perantara. Nah, sinar matahari itu jaraknya dari bumi kan sangat jauh, tetapi hangatnya dan panasnya sinar matahari itu bisa sampai ke bumi kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya dan dapat memanfaatkan panas sinar matahari sebagai kebutuhan sehari-hari dan kegiatan kita. Nah, anak-anak, ini adalah percobaan tentang perpindahan panas atau kalor secara radiasi. Lilin yang kita nyalakan itu akan mengeluarkan api ya. Kemudian tangan kita letakkan sekitar 2 cm di samping lilin. Maka tangan kita sudah akan terasa hangat. Hangatnya api pada lilin itu sudah sampai ke tangan kita tanpa apinya itu berpindah ke tangan kita atau tanpa ada perantara apapun. Demikian penjelasan tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga kita menjadi tambah ilmunya dan semakin semangat belajar. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.